Halo guys, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan beberapa rumus dasar di Excel seperti sum, kemudian average, kemudian fungsi if, kemudian fungsi nilai maksimum, kemudian fungsi nilai minimum, kemudian kombinasi antara fungsi if dan juga maksimum dan juga minimum. Kemudian di sini ada juga penggunaan rumus CONIF. Nah, yang pertama kita harus menghitung jumlah daripada nilai sales mulai dari bulan 1 hingga bulan ke-6. Nah, cara untuk menghitung jumlah adalah dengan memasukkan fungsi sum pada sel I2. Data bulan ke-1 itu dimulai dari C2 dan diakhiri dengan data di H2. Klik enter, kemudian arahkan kursor ke rata-rata. Untuk menghitung average, kita tinggal masukkan average saja. Sama, mulai dari C2 sampai dengan CAH2. Oke. Kemudian untuk nilai huruf ini kita akan menggunakan fungsi logika, yakni if. Oke, sebelumnya kita harus membaca instruksinya terlebih dahulu. Pada soal nomor 3, nilai huruf itu diisi dengan untuk total nilai dari setiap sales. Nilai huruf untuk total nilai berarti dia mungkin rata-rata ya, mungkin ya. Karena kalau dia nilai total itu pasti di atas A semua, karena pasti nilainya besar sekali, itu punya Agus saja sudah 60. Oke, kita pakai fungsi yang rata-rata saja ya. Untuk kita hitung, tentukan dia apakah masuk kategori A, B, atau C, atau D. Oke, langsung saja eksekusi. Masukkan rumus if. Kemudian di sini kita akan menentukan rata-rata ini apakah dia masuk kategori A ataupun nilai selain A. Di sini 10 ya. Nilainya Agus 10, berarti harusnya A. Jika jumlah rata-rata di atas 7,1, maka dia A. Jika rata-ratanya itu di atas 4,1, maka dia B. Tapi jika dia rata-ratanya di atas 2,1, maka masuk kategori nilai C. Tapi jika dia di bawah 2,
kurang dari 2, maka dia D. Jelek sekali berarti nilainya. Kita enter. Kemudian lanjut di nilai tertinggi. Untuk nilai tertinggi kita masukkan saja fungsi max pakai X ya. Data yang kita hitung mulai dari C2 sampai H2. Enter. Kemudian nilai terendah kita pakai fungsi minimum. Mulai dari C2 sampai H2. Enter. Kemudian ini peringkat bulan ke-6, kita baca dulu instruksinya, takut salah ya. Untuk mengerjakan kolom nomor 5 untuk bulan nomor 6, tandai nilai tertinggi dengan teks tertinggi dan juga tandai nilai terendah dengan teks terendah atau rendah. Oke, jadi kita di sini bisa menggunakan fungsi if kayaknya dengan maksimum dan juga minimum. Oke, langsung eksekusi. Berarti data yang kita ambil ini adalah data dari H2 sampai H26 karena dia hanya menggunakan data di bulan 6. Oke. Jika data di bulan 6 sama dengan maksimum, artinya dia tertinggi, H2 di bulannya, tertinggi di bulannya maksudnya gitu ya kayaknya. Kemudian H26 ya. H26, maka dia masuk atau kita tandai sebagai tertinggi. Artinya si Agus nih punya nilai tertinggi di bulan ke-6. Kemudian jika ternyata si Agus ini nantinya nilainya kecil, minimum ya berarti minimum, maka si Agus dia rendah. Oke. Tapi jika tidak, kita bisa isikan mungkin 0 ya, atau nothing lah, peringkat atau kayak gini, biar dia nggak terisi false ya. Biasanya kalau logicsnya kurang itu terisi dia sebagai data yang salah, makanya kita harus isi. Ini ada 3 fungsi. Udah deh. Oke, udah. Nah, kemudian untuk nilai jumlah nilai angka. Oke, di sini ada sebanyak 10 jenis angka kayaknya ya. Oke, kita isikan 1 sampai 2. 3, 4, 5, 6. Oke, kontrol D bisa nggak ya? Oh enggak deh, harus diblok kayaknya 2. Kontrol D. Oh nggak bisa, aku lupa guys rumusnya guys. Oke, 6, 7, 8, 9, 10. Ini karena pakai tablet ya, jadi agak susah untuk kita mengakses ini. Kursor di sebelah pojok kanan bawah itu. Oke, untuk menentukan jumlah nilai angka, maka kita harus menggunakan fungsi countif. Countif dari O2.
Oh enggak, bukan range kriterianya O2. Range di sini cara memasukkan atau menggunakan fungsi ini adalah dengan kita mengisikan range datanya terlebih dahulu. Ini diambil dari mana ya? Rata-rata 10. Oke, rata-rata gak mungkin kayaknya. Mungkin kita ambil dari bulan 6 aja ya. Berarti H2 sampai kita absolutkan aja. H2 sampai H26. Kemudian masukkan kriterianya. Kriterianya adalah O2. Oke, kita enter. Oh, karena dia ada ini ya. Oke, udah. Jadi untuk nilainya udah terisi nih. Ternyata yang nilainya 1 ada 2 orang di bulan ke-6. Kemudian lanjut di jumlah nilai huruf. Ini kita isikan conif ya kayaknya. Conif kita range-nya mulai dari K ya. Sampai K kita absolutkan. Kemudian kriterianya itu O15. Ketika pakai koma, jangan pakai titik. Enter. Oke, ini udah selesai. Kita tinggal menarik rumusnya untuk data yang berulang ini ya, sifatnya berulang kan. Kita blok huruf V. Ini salah ya, karena dia nggak sesuai. Mungkin harus diblok semuanya. Ctrl D. Gak mau dia. Nah itu tidak turun nih. Oh karena tidak terabsolut yang ini guys. Oke guys. Ini sama tidak terabsolut. Kayaknya udah tadi ya. Kenapa dia lepas ikatannya? Loh kok gak bisa disentuh? Oke, kita coba ulang ya. Agak sulit saya pakai tab nih. Lebih cepat pakai laptop. Kita kontrol. Kita harus blok semuanya ke bawah. Klik Ctrl D. Oke, udah terisi. Ini sama, kita shift ke bawah sini, Ctrl D.
kemudian ini juga diklik shift, kemudian Ctrl D, udah selesai. Oh belum ya, ada buatlah grafik style line dengan menggunakan data tersebut. Maksudnya data yang mana ini? Oke, kita pakai salah satu saja. Kita gunakan data jumlah nilai aja ya. Maka kita langsung nggak bisa sih kalau kayak gitu. Biasanya gini guys, grafik itu guys, insert line, pakai yang ini aja. Nah ini salah ya. Harusnya nih nggak usah nih gini. Jadi cara bacanya nanti jumlah nilai angka. Angka sales, jumlah nilai angka sales bulan. Tadi kan nilainya kita ambil dari bulan ke-6 ya, karena rata-ratanya tidak bisa kita hitung karena berupa data koma. Jadi kita pakai data di bulan 6. Jadi misalkan untuk nilai 10 itu yang mendapatkan hanya satu orang sales di bulan 6. Nih tadi bisa kelihatan ya Agus ya. Grafik X-nya ke sana, Y-nya ke sana. Oke, kayak gitu dah. Sekian, terima kasih tutorial dari saya. Mungkin jauh dari kata sempurna, tapi kita harus berkembang ke depannya supaya lebih advance dalam mempelajari dan juga menggunakan Excel baik di dunia pendidikan maupun di dunia kerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.